sebelum masa jabatannya berakhir oleh parlemen atau anggota dewan. Itu yang pertama. Selanjutnya, yang keempat ya, sekalipun dalam sistem presidensialisme secara akademik dan secara keilmuan itu seakan-akan tidak memperbolehkan seorang presiden diturunkan di tengah jalan oleh parlemen, tapi kalau kita membaca Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, tentu saja ada celah di mana presiden dan atau wakil presiden itu dimakzulkan ataupun diganti. Tentu syaratnya cukup berat dan sangat rumit, bahwa dalam hal ini wakil presiden misalnya melanggar konstitusi, kemudian melakukan tindakan-tindakan tercela, kemudian terjadi persuapan atau melakukan penyuapan, korupsi ataupun tindakan-tindakan tercela yang lain, termasuk juga dianggap tak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Kalau kita bicara itu per hari ini, tentu saja wakil presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka sejak dilantik 20 Oktober tahun lalu 2024 sampai hari ini rasa-rasanya tidak terindikasi melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar konstitusi, tidak kelihatan melakukan tindakan-tindakan yang disebut dengan terindikasi penyuapan, korupsi ataupun tindakan-tindakan tercela lainnya. Tidak ada dalam tindakan itu. Secara fakta politik, Gibran persis setelah dilantik hingga saat ini sudah 7 bulan, rasa-rasanya tidak ada hal-hal yang bisa disebut dengan inkonstitusional. Oleh karena itu, sekalipun pemakzulan itu ada celah hukumnya di Undang-Undang Dasar kita, tapi fakta-fakta yang mengarah kepada pemakzulan itu tentulah rumit serumit-rumitnya, karena pemakzulan itu memenuhi syarat yang menurut saya cukup luar biasa berat. Salah satunya adalah wakil presiden itu ya itu tadi, korupsi, penyuapan, kemudian misalnya dianggap tidak memenuhi syarat lagi sebagai wakil presiden, kemudian dianggap melawan konstitusi dan seterusnya. Kalau melihat argumentasi itu secara konstitusional, anasir-anasir Gibran melawan konstitusi dan selainnya itu, bagi saya belum ada fakta-fakta politik yang kemudian bisa disampaikan. Meski kita tahu dalam sejarahnya misalnya isu pemakzulan kan sempat juga ramai di Indonesia. Kalau kita berkaca bagaimana Gus Dur itu dimakzulkan, ya tentu karena saat itu Gus Dur jadi presiden dan wakilnya adalah Megawati, adalah pilihan paket yang dipilih oleh MPR. Jadi wajar kalau kemudian ketika Gus Dur dimakzulkan oleh MPR, karena saat itu kita masih melihat bagaimana presiden dipilih oleh MPR, tidak secara langsung, makanya tidak terlampau terjadi keributan dan kegaduhan yang berkepanjangan. Gus Dur di impeachment, Gus Dur itu diganti, tentu setelah ya Gus Dur itu dinyatakan bersalah secara politik yang kemudian membuat Gus Dur itu harus diganti posisinya sebagai presiden dan diganti sekali lagi oleh MPR. Sempat suatu waktu ada muncul rumor dan isu yang ada di DPR untuk mengganti dan memakzulkan wakil presiden Republik Indonesia saat itu adalah Pak Budiono yang menjadi wakil presidennya Pak SBY. Tapi ingat, isu pemakzulan terkait dengan Pak Budiono yang terindikasi dan dikait-kaitkan dengan kasus Senturi itu tidak kuat, karena satu, SBY sangat kelihatan sekali memproteksi Budiono, dan yang paling penting Partai Demokrat sebagai partai penguasa saat itu memberikan perlindungan politik yang cukup luar biasa, sehingga kalau ada fraksi-fraksi yang kelihatan secara gestur ingin mengusulkan soal terkait dengan pemakzulan terkait dengan Budiono, biasanya politisi Partai Demokrat suka pasang badan, itu dianggap sebatas hore-hore dan hanya sebatas riak-riak yang kemudian dianggap tidak terlampau penting. Dan terbukti hingga akhir kekuasaan politiknya Pak Budiono sebagai wakil presiden itu selamat dan tidak pernah misalnya bisa di-impeachment terkait dengan isu yang dikaitkan dengan Senturi. Nah, itu adalah contoh-contoh kasus yang terkait dengan isu pemakzulan, isu mutakhir pemakzulan pasca reformasi. Gus Dur memang sukses dimakzulkan oleh MPR, tapi kita ingat Gus Dur saat itu dipilih oleh MPR, diangkat dan diberhentikan, termasuk juga dimakzulkan oleh MPR. Tapi ketika seorang presiden dan wakil presiden, dalam hal ini wakil presiden, mau diberhentikan di tengah jalan oleh MPR, itu tidak pernah terbukti sukses ketika misalnya mengacu pada kasusnya Pak Budiono. Apakah isu pemakzulan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI kepada DPR dan MPR ini akan sukses ataupun tidak? Kuncinya itu yang terakhir.
Kita lihat bagaimana sikap politik anggota Dewan di masa-masa yang akan datang. Katanya sampai hari ini Dewan itu masih reses untuk beberapa hari, sehingga respon yang ada di DPR baik dari anggota ataupun fraksi-fraksi yang ada itu belum kelihatan signifikan. Overall masih memberikan statement-statement normatif. Cuman ada satu partai yang secara tegas menolak, yaitu Golkar. Menurut Golkar, sekjennya Ahmad Sarmuji mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk memakzulkan Gibran karena Gibran tidak melanggar hukum apapun. Di luar itu, misalnya seperti Andreas Hugo Pereira menganggap ya ini adalah bagian dari demokrasi, usulan purnawirawan itu adalah hal biasa dan sangat mungkin usulan ini akan dibicarakan di paripurna. Politisi dari PKB Daniel Johan kira-kira begitu menganggap ya itu mungkin sangat biasa akan dibahas nanti ketika ada surat datang ke DPR ataupun MPR, dibahas di komisi-komisi yang terkait. Begitupun politisi-politisi yang lain seperti Nasdem mengatakan pemakzulan di Indonesia itu tidak segampang yang dibayangkan, tidak semudah membalik telapak tangan, rumit dan sulit karena ada gemboknya. Oleh karena itu, sebagai sebuah kesimpulan, per hari ini kalau kita mau jujur soal pemakzulan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, bolanya ada di parlemen, ada di DPR. Kita tinggal tunggu apakah parlemen akan melanjutkan gitu ya soal apakah surat pemakzulan yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan itu akan dilanjutkan, dicuekin atau ditolak. Tapi kalau kita melihat realitas parlemen hari ini adalah parlemen yang tegak lurus dengan Prabowo Subianto, tegak lurus dengan pemerintahan. Oleh karena itu, saya menduga sepanjang hubungan politik presiden dan wakil presiden itu baik-baik saja, maka sepanjang itu juga saya kira ya isu pemakzulan ini rasa-rasanya tidak akan mendapatkan respon apapun di DPR, tidak akan mendapatkan dukungan apapun terkait dengan pemakzulan. Itu tadi kuncinya. Sepanjang hubungan presiden dan wakil presiden itu baik-baik saja. Dalam ilmu politik ya, kalau kita bicara tentang koalisi dalam sistem presidensialisme, ada yang disebut dengan party presidentialization. Nah, itu istilahnya. Party presidentialism adalah satu istilah untuk menjelaskan bagaimana partai-partai politik pendukung presiden adalah semuanya tegak lurus, diorkestrasi, dikonsolidasi oleh seorang presiden yang saat ini sedang berkuasa. Oleh karena itu, partai-partai seperti misalnya ya PKB, PAN, PKS, kemudian Golkar, kemudian ada di situ Nasdem, ya tentu saja di situ ada Gerindra. Itu sangat tergantung bagaimana sikap politik mereka oleh presiden yang saat ini sedang berkuasa. Itulah yang saya sebut kunci dari segala-galanya terkait dengan isu pemakzulan wakil presiden hari ini ada di parlemen, karena bolanya bola parlemen. Kalau kita bicara tentang parlemen adalah mereka yang mewakili partai politik mereka masing-masing. Oleh karena itu, siapa yang bisa mengendalikan parlemen adalah mereka yang berasal dari partai politik. Siapa yang bisa mengendalikan partai politik adalah mereka yang bisa menentukan sikap parlemen terkait dengan pemakzulan. Saya kira di situ menurut saya ikut berkontribusi bagaimana terkait dengan isu pemakzulan wakil presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi berita yang cukup luar biasa. Kalau kita melihat tanda-tanda politiknya per hari ini, apakah karena reses, apakah karena ini suratnya baru masuk ke DPR dan MPR, rasa-rasanya belum ada satupun anggota dewan yang misalnya mendukung soal isu pemakzulan ini menjadi inisiatif DPR. Karena kalau kita membaca undang-undang, isu soal pemakzulan itu adalah harus inisiatif atau diusulkan oleh DPR, tapi harus persetujuan 2/3 dari anggota dewan kalau ada forum paripurna. Per hari ini tak ada satupun anggota dewan yang menyatakan setuju dan mendukung terkait dengan pemakzulan. Itulah kalau kita melihat realitas per hari ini memang belum ada kelihatan tanda-tanda anggota dewan yang setuju dan mendukung terkait dengan pemakzulan ini. Semuanya normatif, semuanya senyap, dan semuanya adem ayem. Kata kuncinya adalah
Pemakzulan ini bola liarnya ada di DPR. Siapa yang bisa mengendalikan dan mengontrol DPR, dialah yang kemudian akan menentukan segala-galanya. Kita tahu kan siapa yang menggerakkan dan bisa mengonsolidasi DPR. Ia itu adalah yang kemudian akan menentukan segala-galanya. Ini tataran politik normatif di Indonesia yang perlu diwaspadai. Sesuatu yang kelihatan mustahil, sesuatu yang kelihatan tidak mungkin, itu kelihatan sangat mungkin terjadi di kemudian hari. Karena manuver-manuver politik di Indonesia itu kan memang ngeri-ngeri sedap. Sesuatu yang cenderung tidak masuk akal, sesuatu yang tidak mungkin terjadi, tapi dalam. Iya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, dan juga budaya. Ya, tadi menarik sekali penyampaian dari Bung Adi Praitno, ya, pengamat politik, ya, pakar hukum tata negara, ya, penyampaian dari beliau juga soal tuntutan pemakzulan Gibran, ya, Wakil Presiden Republik Indonesia, yang sampai saat ini sudah bergulir ke DPR, bahkan ke MPR juga sudah mengetahuinya, bahkan mungkin seluruh rakyat Indonesia sudah tahu isi dari tuntutan itu. Tapi di sini saya ingin sampaikan bahwa tuntutan itu memang disampaikan bisa saja, tapi nggak mudah gitu ya. Pasti dengan proses yang rumit sekali. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Adi Praitno, ya. Tapi bukan perihal karena beliau lebih ini itu dan lain-lain, tetapi ya memang begitu jalan pikirannya. Kita meskipun sebagai orang awam, tapi kalau kita punya logika berpikir ya, saya rasa benar juga kan begitu ya. Nah, lalu kemudian di satu sisi, kenapa sulit? Ini dipilih langsung loh oleh rakyat, ya, dipilih langsung oleh rakyat. Dan bahkan rakyat yang memilih 58% itu sepaket dan sepasang. Gibran dipasangkan dengan Pak Prabowo. Tapi kalau memacu pada putusan 90 soal ambang batas usia kemarin ya, tentu sulit. Ya, tidak kecil harapannya tuntutan itu tersampaikan. Tapi seandainya kalau misalnya Gibran katanya nih ya, yang saya dengar-dengar, kalau melakukan perbuatan tercela, korupsi, narkoba dan lain-lain ya barangkali pernah ada atau ada terbukti, ya baru bisa menjadi suatu alasan yang kuat untuk memakzulkan posisi Gibran dari wakil presiden ya. Tapi di sini saya coba lihat ya bagaimana pendapat teman-teman kita saja. Tentu ini penyampaian dari masyarakat Indonesia. Bagaimana penilaian mereka saya akan sampaikan dan ulas kepada teman-teman ya. Thanks Cak Adi ya, mantap pencerahannya. Presiden dan Wapres satu paket, pilihan rakyat, mustahil dimakzulkan kecuali melanggar hukum atau korupsi. Nah itu dia tadi ya, baru saja saya sampaikan ya. Ya, wani ya, lengserne Gibran kudu wani ngadepi rakyat memilih Gibran. Ingat, tanpa Gibran Prabowo tidak akan jadi presiden. Ingat itu. Para pihak yang mengajukan pemakzulan Gibran, motif mereka yang sesungguhnya hanya karena sakit hati, tidak lain tidak bukan ya. Memakzulkan wakil presiden atau presiden tanpa bukti kesalahan adalah terang mengkhianati dan melanggar konstitusi Undang-Undang 1945 yang menyatakan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Gibran terpilih sah melalui kedaulatan rakyat pemilih langsung. MK 90 sudah disetujui dan disahkan oleh kedaulatan rakyat pemilihan langsung. Jadi artinya memang ya kecil harapannya dimakzulkan, tapi sebagai negara yang berdemokrasi, yaitu mereka berhak untuk melakukan penuntutan itu karena mereka mungkin merasa ya Gibran nggak layak, nggak cocok jadi presiden, jadi wakil presiden, apalagi jadi presiden kan begitu ya. Tapi punya hak juga untuk menyampaikan itu. Ya itulah demokrasi Indonesia ya. Kemudian baru kali ini yang dibidik dilengsarkan wapresnya. Sebelumnya tak pernah ada. Pemakzulan biasanya presidennya duluan. Dalam konteks Gibran sejatinya ia lebih energik dari Maruf Amin atau bahkan Hamzahas sekalipun. Ya tentu saja ini disuarakan oleh kekuatan yang secara implisit belum tampak terang atau pihak yang mencegah Gibran akan mengganti Prabowo jika berhalangan tetap.
Pemakzulan yang diusulkan para mantan jenderal ini pas ada makna lain di balik itu semua. Saya yakin mereka sangat paham tata kelola pemerintahan negeri ini. Purnawirawan TNI didasarkan karena kebencian. Jika ingin menyelamatkan bangsa dan negara, harusnya Purnawirawan TNI fokus pada undang-undang hukuman mati bagi koruptor. Itu sumber permasalahan di negeri ini. Dinasti politik itu terjadi karena adanya korupsi, baik pada korupsi yang berbentuk uang maupun korupsi berbentuk hukum. Masuk akal juga. Kalau yang meminta dimakzulkan itu dari kubu yang gak terima atas kekalahan Pilpres, gimana Bung Ali? Kalau yang milih rakyat jika akan diberhentikan di tengah jalan mestinya referendum dulu ya, tanyakan pada rakyat secara langsung. Atau dibuat voting aja atau gimana? Dibuat survei dulu gitu ya, baru. Tapi ya kita nggak tahu juga karena kita terlalu banyak penduduknya. Yang disurvei pun nanti nggak bakal semua juga, paling beberapa orang nanti di indikatornya sekian, nanti persentasinya sekian ya. Nanti paling yang ditanya apa, yang dijawab apa gitu ya, baru nanti muncul hasil survei kan begitu. Kalau satu-satu ditanya dari 280 juta masyarakat ya, bisa sampai bertahun-tahun baru selesai ya. Kemudian sejatinya Wapres tidak bekerja ya, tetap dilindungi konstitusi dalam jabatannya. Sebetulnya Gibran sebagai Wapres itu lebih energik atau lebih gerak dibanding Maruf Amin atau Hamzahas, namun mereka tak mengalami pergolakan karena tidak ada kekuatan yang berkepentingan. Wacana pemakzulan Gibran adalah upaya kekuatan politik untuk menghabisi guritanisme keluarga Jokowi atau mencegah Jokowi dan keluarganya dapat panggung di Pilpres selanjutnya. Atau pihak yang ketakutan jika Prabowo berhalangan tetap. Selama ini yang dibidik untuk jatuh dimakzulkan hanya presiden, tapi sekarang yang dibidik Wapres tentu bagian dari skenario suatu kekuatan. Hadapi rakyat kalau memakzulkan Gibran. Aku pemilih Pilpres kemarin. Kuli bangunan dukung Gibran. Negara lain sibuk memikirkan bagaimana cara menjadi negara yang maju agar rakyatnya bisa makmur, sementara di sini di Indonesia masyarakat dan para pemimpin ribut terus mempermasalahkan masalah yang gak jelas. Masalah ijazah palsu, wakil presiden, tetek bengek, kagak ada masalah lain apa? Ya itulah Indonesia ya, setiap hari. Bahkan barangkali itu berulang-ulang tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, itu yang dibahas. Padahal luar negeri ya udah pembahasannya udah mau bagaimana tinggal di Mars, bagaimana membuat keadaan rakyatnya biar begini begono dan lain-lain, mencari tindak-tindakan kejahatan dalang dibalik hancurnya keuangan negara misalnya, ambruknya tatanan negara misalnya, siapa biang keroknya, itu yang dicari, itu yang di apa gitu ya. Jadi di Indonesia itu aja, ijazah palsu, inilah itulah macam-macam. Jadi tiap hari ada kasus, tiap hari ada persoalan. Itu Indonesia. Dan ini menjadi tantangan yang berat juga sebetulnya kepada pemerintahan saat ini ya. Tapi kita yakin kepada Pak Prabowo punya misi, punya visi, punya program yang harus dilanjutkan, yang harus dilaksanakan dengan baik dan menjalankan fungsi sebagai presiden tanpa ada gangguan dari pihak-pihak lain, apalagi sampai goyang karena banyaknya isu-isu yang beredar saat ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, salam, dan sampai jumpa.